Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan materi PHP tentang konstruktor dan juga destruktor. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya. Pertama-tama kita mulai ke konstruktor dulu. Apa sih konstruktor itu? Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konstruktor. Apa sih konstruktor itu? Konstruktor adalah metode khusus pada PHP yang akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Konstruktor biasanya digunakan untuk memberikan nilai awal pada sebuah objek atau melakukan proses instalasi data. Dalam PHP, konstruktor ditulis menggunakan metode khusus, yaitu construct. Untuk contoh dasar konstruktor, saya buat seperti ini. Pada bagian pertama saya membuat kelas, yaitu kelas contoh. Kelas ini merupakan blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membuat objek. Kemudian saya membuat konstruktornya. Public function konstruktor. Keyword public yang berarti metode dapat diakses dari luar kelas. Kalau keyword function digunakan untuk membuat sebuah fungsi atau metode. Nah, lalu sedangkan konstruk ini merupakan metode khusus yang dikenali oleh PHP sebagai konstruktor. Di dalam konstruktor terdapat perintah echo, yang berarti echo tampilkan konstruktor berjalan. Jadi ketika kita menjalankan atau kita jalankan ini run, yang keluar adalah isi yang ada di dalam echo ini. Konstruktor berjalan, dan hasilnya konstruktor berjalan. Selanjutnya saya membuat objek variabel objek sama dengan new contoh. Keyword new digunakan untuk membuat objek baru dari kelas contoh. Jadi membuat objek baru dari kelas contoh ini. Ketika objek dibuat, konstruktor akan langsung dijalankan secara otomatis. Jadi ketika kita menjalankan ini run, untuk hasilnya dari isi echo ini konstruktor berjalan, dan hasilnya itu ya konstruktor berjalan. Jadi ketika prosesnya ini, si objek ini membuat objek baru, langsung muncul ini konstruktor berjalan. Nah, mungkin segitu. Sekarang ke destruktor. Destruktor merupakan metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika objek sudah tidak digunakan lagi atau ketika program selesai dijalankan. Biasanya, destruktor digunakan untuk proses akhir atau proses penutupan sebuah objek. Dalam PHP,
destruktor ditulis menggunakan metode khusus, yaitu destruct underscore destruct. Untuk contoh dasarnya saya membuat sama seperti kelas konstruktor tadi. Jadi untuk kelas saya beri nama kelas contoh. Mungkin penjelasannya sama ya. Jadi kita bikin kelas contoh, lalu kita panggil si destructnya, public function destruct. Untuk penjelasan public ini, public bisa diakses oleh semua atau umum. Nah, untuk function ini adalah metodenya. Sedangkan yang destruct ini merupakan metode khusus yang dikenai PHP itu yang sebagai destruktor. Ketika kita echo, kita akan menampilkan destruktor berjalan. Ketika saya run, nanti muncul akan menjadi destruktor berjalan, seperti dengan isi yang ada di dalam echo tersebut. Nah, ketika program selesai dijalankan, ya udah selesai nih dijalankan, destruktor akan berjalan secara otomatis dan menampilkan pesan tersebut, dan akan menampilkan si echo ini. Setidaknya itulah tampilan yang bakal keluar, destruktor berjalan. Nah, untuk studi kasusnya saya membuat studi kasus tentang mobil. Nah, ini untuk contoh studi kasusnya. Pertama, saya akan membuat sebuah kelas bernama mobil. Kelas mobil. Kelas mobil digunakan sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek mobil. Kemudian saya membuat dua buah properti, yaitu variabel merek dan juga variabel warna. Properti merek digunakan untuk menyimpan nama merek mobil, sedangkan properti warna untuk menyimpan nama warna mobil tersebut. Setelah itu saya membuat konstruktornya. Kita ketikkan public, terus function, lalu perintahnya construct. Nah, kita di sini konstruktor ini menerima dua parameter, yaitu merek dan juga warna. Jadi untuk isi yang ada di dalam kurung ini bisa disebut parameter. Parameter tersebut nantinya akan diisi ketika objek dibuat. Kemudian saya menyimpan nilai parameter ke dalam properti menggunakan keyword this. Variabel keyword this. This merek sama dengan variabel merek. Lalu yang selanjutnya this warna sama dengan variabel warna. Untuk keyword this ini digunakan untuk mengakses properti yang ada di dalam kelas. Artinya, data yang diterima konstruktor akan disimpan ke dalam properti objek. Selanjutnya saya menambahkan perintah echo. Di echo ini saya perintahkan ini isinya. Data mobil berhasil dibuat. Pesan ini akan muncul nanti ketika konstruktornya dijalankan. Nah, setelah itu saya membuat metode tampilkan data. Tuh, tulisannya seperti ini mungkin. Nah, di sini tampilkan data.
Metode ini berfungsi untuk menampilkan data mobil yang sudah tersimpan. Jadi di dalam metode tersebut saya menampilkan nilai properti. Seperti ini. Eko tampilkan merek mobil titik 2, lalu operator titik ini digunakan untuk menggabungkan teks dengan nilai yang ada di dalam properti. Eko tampilkan merek mobil titik 2 this merek yang ada di dalam. Mungkin seperti ini. Lalu selanjutnya warna mobil titik 2 this warna. Selanjutnya saya membuat destruktornya public function destruct. Destruktor akan dijalankan secara otomatis ketika program selesai dijalankan atau objek sudah tidak digunakan lagi. Di dalam destruktor ini, saya menampilkan sebuah pesan. Eko, pesannya objek mobil selesai digunakan. Proses pesan ini menunjukkan bahwa proses penggunaan objek telah selesai. Pada bagian bawah, saya membuat objek mobil. Membuat variabel mobil sama dengan new mobil. Variabel mobil digunakan untuk menyimpan objek yang dibuat. Keyword new digunakan untuk membuat objek baru dari kelas mobil. Jadi keyword new ini untuk membuat kelas baru di dalam objek mobil atau enggak variabel mobil ini. Lalu di new mobil ini kita masukkan parameternya yaitu Toyota, di sininya hitam. Untuk Toyota berarti ini mereknya merek mobil Toyota. Lalu untuk hitam ini warna mobilnya warna hitam. Selanjutnya saya memanggil metode tampilkan data. Masukin variabelnya tampilkan data. Metode ini digunakan menampilkan seluruh informasi mobil yang sudah tersimpan. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi mobil yang sudah tersimpan di dalam objek. Untuk contoh studi kasusnya mungkin seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Ketika program dijalankan, konstruktor akan terlebih dahulu dan menampilkan pesan data, yaitu data mobil berhasil dibuat. Data mobil berhasil dibuat akan sama seperti yang ada di sini. Ini adalah konstruknya. Lalu menampilkan, kemudian metode tampilkan data ini nih menampilkan isinya. Jadi metode tampilkan data ini dijalankan sehingga muncul informasi merek mobil yaitu Toyota dan warnanya warna hitam untuk contoh kelas mobil ini. Setelah seluruh program selesai dijalankan, destruktor akan berjalan secara otomatis menampilkan pesan objek yaitu objek mobil selesai digunakan. Jadi ketika konstruktor ini selesai dijalankan hingga sampai menampilkan data si konstruktor untuk isi data mobilnya itu sendiri, si destruktor itu akan otomatis dijalankan, maka akan muncul objek mobil selesai digunakan yang ini.
Nah, mungkin segitu aja. Saya beri sedikit kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menjalankan proses awal ketika objek dibuat. Sedangkan destruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menjalankan proses akhir ketika objek sudah tidak digunakan atau ketika program selesai dijalankan. Melalui studi kasus mobil ini dapat terlihat bahwa konstruktor berjalan terlebih dahulu saat objek dibuat. Kemudian destruktor berjalan paling akhir ketika program selesai dijalankan. Nah, mungkin segitu aja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika dari penyampaian saya ada yang kurang bagus atau kurang pas. Mohon maaf jika banyak salah kata juga. Mungkin segitu saja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.